Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan hari ini kita nanti akan mendengarkan presentasi dari kelompok yang dimulai dari kelompok 1. Kalau dari situ tidak bisa, ini aja ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik, sekarang monggo dimulai. Yang jadi moderatornya siapa? Untuk kelompok 1 dipersilakan. Moderatornya siapa? Jadi ini ya dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan panjenengan untuk menyampaikan materi yang akan panjenengan sampaikan hari ini terkait dengan judulnya kemarin apa? Judulnya ini enggak ada. Hukum adat apa ini? Dari Papua. Ini adat potong jari dari Papua, oke ya. Nah, nanti ada satu dari kelompok itu menjadi moderator. Kemudian yang lainnya kemarin sepakat untuk menyampaikan materinya. Oke. Dan terakhir nanti akan dipandu ketika sudah menyampaikan materi semuanya, akan dipandu oleh moderator untuk tanya jawab. Perwakilan dari kelompok ya, itu ada satu pertanyaan. Oke. Kemudian nanti setelah dari kelompok selesai, masih ada waktu dipersilakan dari individu untuk bertanya. Gitu nggih? Jadi pahami? Halo. Jadi pahami, Mbak, Mas? Bisa, Bu. Baik, silahkan untuk kelompok 1 dimulai lebih dahulu. Monggo, saya silakan sebelumnya. Moderatornya siapa? Mbak Venesia. Mbak Venesia apa Mas Damar apa Mbak Anggis apa Mbak Lovita? Mas Damar moderatornya. Silakan Mas Damar. Mas Damar dipersilakan. Mas Damar. Ya, Bu. Nggih, dipersilakan Mas. Monggo. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan kelompok saya dari kelompok 1. Yang pertama Vanessa Putri, yang kedua saya Muhammad Ahmad Prianggo, yang ketiga Triyanti Sastari, yang ketiga Lovita Aprilia. Yang akan menyampaikan apa Mas? Judulnya disampaikan terlebih dahulu. Yang berjudul
ritual potong jari di Papua. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen dan teman-teman. Saya Tri Anggisa Stari dari kelompok 1 selaku pemateri akan membawakan presentasi pada hari ini tentang tradisi potong jari di Papua. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, adat, dan bahasa. Tanah Papua memiliki berbagai macam suku, salah satunya Sudani tua yang menggami lembah Baliem di tanah Papua. Suku ini memiliki ritual potong jari yang disebut Ikipale. Tradisi ini turun-menurun dari nenek moyang untuk melambangkan rasa duka kehilangan anggota keluarga. Tradisi ini sudah mulai menghilang akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Tradisi Ikipale ini jelas melanggar HAM yang ada di Indonesia. Lalu pada slide kedua, salah satu hukum adat yang masih berlaku di tanah Papua adalah Ikipale, yaitu tradisi potong jari oleh seseorang dari suku Dani sebagai tanda kesetiaan dan kehilangan salah satu anggota keluarganya. Bagian tubuh tersebut juga lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Lalu keberadaan adat potong jari di era saat ini. Warga suku Dani mayoritas menganut Kristen Protestan, namun juga menjunjung tinggi adat leluhurnya, yaitu tradisi potong jari. Namun dengan seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, adat ini sudah tidak dilakukan lagi, namun masih dapat ditemui wanita suku Dani yang telah kehilangan jarinya. Lalu di slide selanjutnya, pertentangan adat potong jari dengan hukum norma yang berlaku di Indonesia. Tradisi ini jelas melanggar HAM apabila ritual ini mayoritas dilakukan kaum wanita yang kehilangan anggota keluarganya. Namun ada juga sebagian pria yang melakukan ritual itu. Tanpa ditinjau dari unsur HAM pun tradisi ini tetap tidak memiliki keuntungan sama sekali. Slide terakhir dari opini kami, sejatinya adat budaya memang perlu kita lestarikan dan harus dijaga keasliannya. Namun apabila bertentangan dengan nilai HAM serta kesehatan, maka harus ditinjau kembali. Selain itu, sistem potong jari sangat berisiko bagi kesehatan karena alat yang mereka gunakan belum tentu bersih dan steril dan bisa berakibat fatal. Tradisi ini sebaiknya tidak dilakukan juga karena tidak ada tujuannya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Moderator, kembali ke moderator, ditanyakan apakah ada pertanyaan. Ibu ini. Ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 3, 4, 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ibu. Kelompok 4. Kelompok 4. Pertanyaan kami, apakah HAM menentang tradisi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa ditangkap dengan kelompok 1, silakan. Mau langsung dijawab apa? Silakan. Boleh dijawab langsung atau monggo itu diserahkan sepenuhnya pada kelompok. Dikumpulkan dulu atau dijawab langsung, silakan. Dikumpulkan dulu aja, Bu. Baik. Lanjut.
Kelompok 4 sudah, kelompok 2, 3, 5. Dua. Mau bertanya. Kenapa tradisi dari Yuk, Maaf, kelompok. dari kelompok 2? Gereja Cinta dari kelompok 2. Oke. Mengapa tradisi potong jari di Papua itu dilakukan? Bisa dipahami belum pertanyaannya untuk kelompok 1? Kalau belum silakan ditanyakan kembali. ya sudah Bu. Jelas. Silakan kelompok yang lain. Saya ulangi ya Bu, untuk kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4 apa perlu saya ulangi Bu? Oh, kelompok 4. Monggo silakan. Boleh. Diulangi lagi teman-teman supaya mengingatkan enggak apa-apa. Pertanyaan dari kami. Apa tradisi tersebut menentang HAM? Pripun yang lain? Saya Bu dari Saya mau tanya Bu, Satu-satu dulu. Yang mana dulu? Mbak Nuni dulu apa siapa? Ya, Mbak Nuni dari kelompok berapa? Mas dari Wika kelompok 5. Oke, Mbak Nuni dulu. Oke. Mas Mengapa Damar, harus dari sebentar Mbak Nuni. Oh, Mas iya. Damar, tolong ketika temannya bertanya langsung ditangkap ya. Ini Ya. itu bisa dinaik turunkan dan bisa dilihat ya. Apa ini saya stop share screen-nya? Terserah aja Bu. Kenapa? Terserah. Oke. Nah, supaya bisa ketahuan. Monggo, silakan. Mengapa harus jari yang dipotong? Kenapa bukan memotong bagian lain? Ya. Kelompok lain saya mau bertanya. ada lagi? Ya, Mas Wika. Saya Wigardi. Bagaimana suku Dani kok bisa sampai di tanah Papua? Ya, terima kasih Mas. Ini sudah langsung bisa dijawab Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kesetiaan sangat penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan betul Mbak Gracinta? Iya. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Wika. Bagaimana suku Dani sampai di tanah Papua? Sistem ekonomi nenek moyang. Nenek moyang dari suku Dani tiba di Irian hasil dari suatu proses perpindahan manusia yang sangat kuno dari daratan Asia ke Kepulauan Pasifik Barat Irian Jaya. Terima kasih. Jelas, Apakah Mbak. jelas, Mas Terima Wika? kasih.
Silakan dari dua pertanyaan ya tadi dari Mbak Cinta sama Mas Wika. Untuk yang lain, Bu Masni, Mbak Nuni belum dijawab. Silakan. Kelompok yang lain boleh silakan membantu dengan menyebutkan namanya karena saya mencatat sebagai keaktifan. Pertanyaan Kak Masni Mangar. Pertanyaannya, apa alasan HAM menentang tradisi Ikipale? Itu dikarenakan karena setiap individu berhak mendapat tradisi Ikipale ini tidak menjamin kesehatan apapun terhadap perempuan, terlebih perempuan yang mayoritas melakukan tradisi ini. Dilihat dari alat yang digunakan, lalu tujuannya pun tidak jelas, dan cara-cara ritualnya yang harus membekukan darah terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, misalkan tidak connect di mic ya, bisa langsung ke chat forum. Perbolehkan. Nanti biar dijawab, dilihat juga dari kelompoknya. Oke, sudah dijawab dari Bu Masni. Untuk pertanyaan Mbak Uni belum ya? Saya Lovita Aprilia akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nuni. Pertanyaannya, mengapa harus jari yang dipotong? Kenapa bukan yang lain? Jawabannya, karena bentuk dan panjang jari merupakan kesatuan serta kekuatan untuk meringankan semua pekerjaan. Dengan kerja sama seluruh jari tangan akan berfungsi ketika salah satu jari hilang, kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Apakah jelas, Mbak Nuni? Bagaimana untuk penanya? Sudah, ini untuk kelompok sudah tersampaikan semuanya, jadi ada 4 yang bertanya. Dari keempatnya, bagaimana? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Atau dari kelompok yang lain, atas nama pribadi, ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada? Ada? Mas Ilham? Iya. Mas Ilham tangannya begini, kenapa? Mau menyampaikan pertanyaan atau enggak? Unmute. Oke, sudah. Ya, Mas Ilham. Ya, Pribun, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, baik. Baik, silahkan. Kalau tidak ada, berarti untuk kelompok 1 ditutup dengan sebuah kesimpulan. Silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan ya dari kelompok 1 tentang tradisi Ikipaleknya, yang mana tradisi ini dikenal sebagai Ikipalek atau potong jari. Jadi jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Jadi kalau misalkan 1 dipotong 1, hilang 1. Kalau misalkan keluarganya itu meninggal 10, entek jarinya ya.
Jadi ini tadi jari yang dipotong itu menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Jadi menurut anggota suku Dhani itu menangis saja tidak cukup begitu ya. Menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dia rasakan. Jadi rasa sakit dari memotong jari itu dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Gitu. Oke. Tetapi untuk tradisi ini sudah mulai ditinggalkan ya, jadi dari kelompok satu mengatakan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan diurutkan kelompok 2, 3, 4 atau diacak. Urut aja, Bu. Diurutkan. Baik. Kelompok 2 dipersilahkan. Saya share screen dulu untuk 2 ya. Ini ya, kelompok 2 ya. Ini ya. Masih loading, Bu. Iya, masih loading. Baik, sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sulis selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Hukum Indonesia dan teman-teman sekalian. Di sini izinkan kami kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi tentang hukum adat tradisi Seba Baduy. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Gricinta Putri Kurniawan selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian ada 3 anggota kelompok kami lainnya, yaitu ada Ahmad Jawarnasaka, lalu ada Depi Fitriani, dan ada Haikal Asistori Wijaya. Selanjutnya, kami akan memasuki sesi presentasi. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Haikal Asistori Wijaya. Silakan. Silakan untuk Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Haikal Asistori Wijaya izin mempresentasikan hukum adat tradisi Seba Baduy Banten. Latar belakang. Suku Baduy atau kadang sering disebut Baduy merupakan masyarakat adat dan sub-etnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing di dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut. Masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Seba Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah, orang Konekes dalam tidak mengenal budaya tulis sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja.
Tradisi Seba Baduy Banten. Lojor hentau beunang dipotong, pendek hentau beunang disambung. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Filosofi tersebut hingga saat ini tetap aktual bagi masyarakat Baduy di pedalaman Lebak yang merayakan tradisi upacara sebagai wujud ungkapan syukur kepada bapak-bapak gede. Dalam bahasa Baduy, seba sendiri berarti seserahan. Maka seba Baduy merupakan tradisi seserahan hasil bumi serta melaporkan berbagai kejadian yang telah berlangsung selama 1 tahun terakhir di suku Baduy kepada ibu gede dan bapak gede atau pemerintah setempat yang biasa disebut dengan upeti pada kerajaan. Itu semua merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam karena telah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Kegiatan seba ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Masyarakat Baduy berbondong-bondong membawa hasil taninya kepada pemerintah. Berikut ini dialog budaya antara Baduy pendamping dan orang jero bersama para panggede atau pemerintah. Dialog itu membahas kelestarian alam. Dengan menganut hukum adat, keseimbangan hidup manusia dan alam akan terus terpelihara. Akan banyak manfaat positif yang mengalir. Serupa event Seba Baduy yang menggerakkan perekonomian masyarakat secara maksimal. Gunung tak diperkenankan dilebur, lembah tak diperkenankan dirusak, larangan tak boleh dirubah, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Yang bukan harus ditolak, yang jangan harus dilarang, yang benar haruslah dibenarkan. Proses pelaksanaan. Udah, Saat Seba Baduy berlangsung, biasanya ribuan masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar. maaf Haikal sudah. Oh, Iya. oke. Ya, terima kasih Haikal Asistari Wijaya. Silakan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Fitriani akan melanjutkan presentasi dari Haikal. Jadi proses pelaksanaan saat Seba Baduy berlangsung, biasanya ribuan masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar berbondong-bondong datang ke kota Serang. Masyarakat Baduy dalam yang mengenakan pakaian serba putih datang dengan berjalan kaki. Sedangkan rombongan masyarakat Baduy luar datang dengan menggunakan truk. Sebelumnya, masyarakat Baduy terlebih dahulu sudah melakukan ritual adat ngawalu dan ngalaksa. Ngawalu adalah ritual yang diadakan saat musim panen selama 3 bulan. Biasanya pada saat ritual ini kawasan wisata Baduy ditutup. Nah, selesainya ritual kawalu ditandai dengan ritual selanjutnya yakni ngalaksa. Pada saat inilah masyarakat Baduy mengadakan syukuran dengan saling berkunjung ke tetangga dan saudara, bersilaturahmi dan mengirimkan makanan sebagai ucapan rasa syukur. Dalam ritual Seba Baduy ini, selain memberikan seserahan berupa hasil tani dan hasil bumi, terjadi pula dialog budaya antara masyarakat Baduy dalam, Baduy luar, dan para panggede atau penjabat daerah Banten. Dalam dialog inilah masyarakat adat Baduy menitipkan pesan kepada pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian alam, hutan, dan lingkungan. Sebab masyarakat Baduy tinggal di hutan Gunung Kendeng, di mana terdapat kelestarian lingkungan yang perlu dijaga, karena masyarakat Baduy percaya hal itu dapat menjauhkan dari bencana. Apakah tradisi tersebut masih dilaksanakan sampai sekarang? Jawabannya masih dilaksanakan hingga saat ini, tapi memiliki sedikit perbedaan yaitu di jumlah masyarakat Baduy yang ikut serta dalam tradisi ini. Dulu sekitar beribu-ribu orang merayakan tradisi ini, tapi sekarang hanya beberapa orang saja karena adanya pandemi COVID-19.
Pelaksanaan tradisi Seba Baduy saat COVID-19, pelaksanaan tradisi Seba Baduy tahun ini tetap digelar, tetapi secara terbatas dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19. Tradisi Seba Baduy dilakukan setahun sekali. Tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 14.00 WIB. Berjalan kaki dari Balai Desa Kanekes menuju Pendopo Kabupaten Lebak dan menginap semalam di Pendopo Bupati Lebak. Dilanjutkan lagi pagi jam 8 WIB setelah sarapan menuju Pendopo Kabupaten Pandeglang dan selanjutnya menuju Pendopo Gubernur Lama. Kota Serang selanjutnya, pelaksanaan Seba Baduy terbatas ini sudah dilakukan sejak 2020 akibat pandemi. Tahun lalu hanya ada 17 warga Baduy yang melaksanakan. Jumlah itu terdiri dari 13 Baduy luar dan 4 dari Baduy dalam. Sedangkan untuk tahun ini hanya ada 21 orang yang terdiri dari Baduy dalam 7 orang, jalan kaki mulai dari Kanekes sampai dengan kota Serang, Pendopo Gubernur Lama, dan orang Baduy luar naik kendaraan roda 4 mulai dari Kanekes sampai dengan Kota Serang berjumlah 14 orang. Ya, terima kasih untuk Devi Fitriani. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Ahmad Jauhar Nasaka. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 2 tentang tradisi Seba Baduy. Berikut adalah gambar dari tradisi Seba Baduy tersebut. Yang atas itu adalah ketika belum ada COVID-19, sedangkan yang bawah di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah tradisi tersebut bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku? Tentu saja tidak bertentangan, karena sejak dahulu masyarakat Baduy memang selalu berpegang teguh pada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PUUN, yaitu kepala adat. Patuhnya mereka kepada aturan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama sampai saat ini. Selain itu, dorongan oleh keyakinan yang kuat, hampir seluruh masyarakat Baduy tidak pernah menentang aturan yang telah ditetapkan oleh PUUN. Jadi, tradisi tersebut sudah ada sejak nenek moyang maupun leluhur dari suku Baduy tersebut. Untuk opini dari kelompok kami, yaitu tradisi Seba Baduy ini sampai saat ini masih dilakukan walaupun di masa pandemi, dan tentunya tidak akan pernah dihilangkan oleh suku Baduy tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan 1 pertanyaan. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Dari sebutkan nama sama nama kelompok ya. Perkenalkan, saya Venesia Putri dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang dimaksud masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Ini saya tampung dulu ya pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Lestari Kusmaniti Nur Aisyah dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa dampak dari para wisatawan saat berkunjung di daerah suku Baduy tinggal? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Mungkin dari kelompok yang belum bertanya, ya?
Silakan yang belum bertanya, silakan. Dari kelompok 3 atau kelompok 4 atau kelompok 5 maksud saya. Saya Aulia dari kelompok 3 mau bertanya. Apa? Kurang jelas, maaf Kak. Saya Aulia dari kelompok 3 mau bertanya. Silakan. Bagaimana asal-usul Seba Baduy Banten? Baik, terima kasih. Kurang satu pertanyaan ya. Dari kelompok 5. Saya mau bertanya. Saya Alifah Rahma Yunita dari kelompok 5 mau bertanya, berapa kali dalam setahun dan dalam bulan apa tradisi ini dilaksanakan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Baik, teman-teman. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama untuk pertanyaan dari Aulia kelompok 3 akan dijawab oleh Devi Fitriani. Silakan. Jadi saya akan menjawab dari kelompok 3 dari Mbak Aulia. Bagaimana asal-usul tradisi Seba Baduy Banten? Jawabannya, ritual Seba Baduy Banten merupakan tradisi berusia ratusan tahun sejak Kesultanan Banten. Dan Seba juga ajaran atau kebiasaan dari leluhur mereka yang ada sejak Kesultanan Banten. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok 3, Mbak Aulia? Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Tidak, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fenisia kelompok 1 ya. Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar? Jadi, Baduy dalam memiliki aturan yang ketat dan harus mereka jalani. Namun demikian, konsep hukum adat Baduy keduanya memiliki peran masing-masing. Jika Baduy luar memiliki aturan yang lebih longgar, namun memiliki konsekuensi untuk turut membantu Baduy dalam hal melestarikan adat. Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang kelompok 4 dan kelompok 5 ya, sebentar. Baik, pertanyaan dari kelompok 4, dari Aisyah, dari kelompok 4, akan dijawab oleh Jauhar Nasaka. Silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok Mbak Aisyah yaitu apa dampak dari pariwisata terhadap suku Baduy. Sebenarnya pariwisata tidak diizinkan masuk ke suku Baduy, tapi seiringnya berjalannya zaman, akhirnya mereka terbuka dan membuka untuk wisata. Tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positif tersebut yaitu dunia luar dapat mengetahui bagaimana
suku Baduy, mempelajari suku Baduy, dan akhirnya bisa suku Baduy sampai mancanegara dan internasional. Dan di samping itu tentunya ada dampak negatif. Tentunya dampak negatif tersebut ketika wisata di sana banyak sekali yang tidak ramah lingkungan. Akhirnya terjadi kerusakan lingkungan, di mana-mana sampah, dan akhirnya ya begitu banyak sampah dan sebagainya. Terima kasih. Baik, Sudah jelas, terima kasih. oh sudah jelas, oh ya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Rara, kelompok 5 akan dijawab oleh Haikal Aziz Toriwijaya. Silakan. Silakan Haikal untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rara Anissa dari kelompok 5. Berapa kali dalam setahun dan dalam berapa bulan apa tradisi dilaksanakan? Jawabannya adalah 1 kali dalam setahun atau pada bulan Mei. Baik, terima kasih Haikal. Sudah. Apakah ada tanggapan dari kelompok 5? Terima kasih. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, itu tadi jawaban dari kelompok kami terhadap pertanyaan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan materi dari presentasi hari ini. Seba Baduy merupakan tradisi serahan hasil bumi serta melaporkan berbagai kejadian yang telah berlangsung selama 1 tahun terakhir di suku Baduy kepada Ibu Gede dan Bapak Gede atau pemerintah setempat, yang biasa disebut dengan upeti pada kerajaan. Dalam ritual Seba Baduy ini, selain memberikan seserahan berupa hasil tani dan hasil bumi, terjadi pula dialog budaya antara masyarakat Baduy luar, Baduy dalam, dan para penggade atau penjabat daerah Banten. Sampai saat ini, tradisi Seba Baduy masih dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Sejak dahulu, masyarakat Baduy memang selalu berpegang teguh pada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kepala adat. Patuhnya mereka kepada aturan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama. Selain itu, dorongan oleh keyakinan yang kuat, hampir seluruh masyarakat Baduy tidak pernah menentang aturan yang telah ditetapkan oleh kepala adat ataupun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya tentang tradisi Seba Baduy ya, yang disebutkan di dalam presentasi kelompok 2 tadi. Tradisi Seba Baduy itu merupakan upacara adat yang dilaksanakan untuk kegiatan ritual tahunan begitu ya kalau nggak salah. Nah, kemudian apa di situ maksudnya? Yaitu maksudnya adalah untuk menyerahkan hasil bumi dan menjalin silaturahmi kepada pemerintah kabupaten yang lebih tinggi begitu. Nah, kemudian ada lagi juga wujud rasa syukur yang diberikan kepada Baduy, rakyat Baduy begitu ya. Karena selama setahun mendapatkan pelimpahan hasil pertanian ataupun ladang-ladangnya. Baik, terus untuk pelaksanaan Seba Baduy pada saat COVID ini masih tetap berjalan walaupun dengan cara mengurangi kuota dari yang mengikuti, begitu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan dari kelompok 2. Setelah kita lanjutkan ke kelompok 3, saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 3. Oke, saya share screen dulu untuk kelompok 3.
Kayak delay ya, bentar ya. Delay. Sebentar. Oke. Oke, silahkan untuk kelompok 3. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami tentang upacara adat kebu-kebuan. Sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Sukmawati dan kelompok saya yang terdiri dari Wiga Ardi Kusuma, Aulia Irfani Salsabila, Arnis Dewi Saputri, dan Rara Anissa. Selanjutnya, memasuki sesi presentasi yang akan dilanjutkan oleh Wiga Ardi Kusuma. Kepada Wiga Ardi Kusuma dipersilakan. Ya, upacara adat kebu-kebuan. Upacara adat kebu-kebuan merupakan salah satu upacara adat yang dimiliki masyarakat Using di Kabupaten Banyuwangi. Upacara adat ini bertujuan untuk mengusir wabah penyakit dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari gangguan dan cobaan yang melanda masyarakat. Upacara adat kebu-kebuan rutin dilaksanakan setiap tahun sekali. Pada upacara adat kebu-kebuan diharapkan hasil panen yang akan datang dapat meningkat atau lebih baik dari panen sebelumnya. Upacara adat kebu-kebuan ini masih dilestarikan dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Using di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Alas Malang. Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di sana ada sebuah etnik yang bernama Osing. Di kalangan mereka, khususnya yang berdiam di Dusun Kerajaan, Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, ada sebuah upacara tradisional yang sangat erat kaitannya dengan bidang pertanian yang disebut dengan kebu-kebuan. Maksud diadakannya upacara itu adalah untuk meminta kesuburan tanah, panen melimpah, serta terhindar dari malapetaka baik yang akan menimpa tanaman maupun manusia yang mengerjakannya. Upacara adat kebu-kebuan mempunyai kedudukan yang penting bagi kehidupan masyarakat Osing Desa Alas Malang. Upacara adat kebu-kebuan di Desa Alas Malang sudah mengalami komodifikasi. Upacara adat kebu-kebuan dalam pelaksanaannya terdapat tambahan kesenian tradisional Banyuwangi yang lainnya. Kesenian tersebut antara lain bareng ider bumi, buntulan, damarulan atau jinggoan, tari jejer gandrung, angklung, dan reog. Unsur-unsur upacara dalam upacara adat kebu-kebuan adalah berdoa, bersaji, makan bersama makanan yang telah disucikan dengan doa, pawai ider bumi. Pelaksanaan upacara adat kebu-kebuan terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-acara atau persiapan, acara inti, dan tahap akhir atau penutup. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan masih terus diselenggarakan sampai hari ini. Tradisi bersih desa kebu-kebuan ini terjadi ketika pada zaman dahulu terdapat wabah yang menyerang Desa Alas Malang hingga menyebabkan banyak warga meninggal dan juga banyak hama yang merusak tanaman di sawah warga. Namun setelah ritual bersih desa kebu-kebuan ini diadakan, seluruh permasalahan yang dihadapi warga tiba-tiba hilang. Sejak peristiwa itu, upacara ritual bersih desa kebu-kebuan selalu digelar setiap tahun. Masyarakat Desa Alas Malang percaya bahwa ritual ini yang selama ini melindungi mereka dari ancaman penyakit manusia dan tanaman. Apakah upacara adat kebu-kebuan bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku di Indonesia? Tidak, karena pada upacara adat kebu-kebuan ini merupakan ritual tahunan untuk mendapat kesuburan tanah dan keberkahan dari alam, dan tujuannya dari upacara adat ini adalah untuk bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang melimpah dan merupakan doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang melimpah. Opinion Group. Pelaksanaan upacara adat kebu-kebuan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi 5 sila dari Pancasila di setiap prosesi upacara adat kebu-kebuan, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan gotong royong, nilai musyawarah, mufakat, dan solidaritas, serta cinta tanah air. Nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam budaya. Penelitian menunjukkan bahwa ritual kebu-kebuan memiliki relevansi dengan nilai Pancasila. Aktualisasi sila Pancasila tercermin dalam setiap langkah prosesi ritual kebu-kebuan, terutama nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat, solidaritas dan nasionalisme. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan saya buka. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tri Alisastari, ingin bertanya, kapan tepatnya upacara adat kebu-kebuan diselenggarakan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Ayo monggo silakan untuk kelompok yang lainnya belum. Ayo diselamatkan nilainya kelompok. Kelompok 4 mau bertanya. Ya, silahkan. Kegiatan apa saja yang ada pada tahapan upacara adat kebu-kebuan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Saya dari kelompok 2. Ya, silahkan. Bagaimana awal mula munculnya upacara adat kebu-kebuan di Desa Alas Malang? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau bertanya kelompok 5. Ya, silahkan. Apakah upacara adat kebu-kebuan hanya ada di Alas Malang saja? Jelas. Sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo, ini sudah masih menunggu jawaban ya.
Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Tadi sudah 4 ya Mbak Fitri ya? Kelompok 1 Mbak Anggi, kelompok 4 Mas Samudra, kelompok 2 Mbak Devi, terus kelompok 5 Mas Ega tadi ya? Mas Ega kelompok 5? Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti sudah 4 kelompok sudah terwakili semua. Silakan dijawab. Nanti kalau sudah untuk kelompoknya sudah dijawab, baru individu yang ingin bertanya diperbolehkan. Monggo. Monggo Mbak Fitri. Baik. Pertanyaan sudah kami terima dan untuk jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Monggo. Durasi. Baik, untuk pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh Wiga, kelompok 2 akan dijawab oleh Aulia, kelompok 4 akan dijawab oleh Arnis, dan kelompok 5 akan dijawab oleh Rara. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaan, kapan tepatnya upacara adat Kebo-Keboan diselenggarakan? Oke, jadi upacara adat Kebo-Keboan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 10 bulan Suro, tepatnya di hari Minggu. Tepatnya di hari Minggu antara tanggal 1 sampai 10 bulan Suro. Hari Minggu dipilih karena pada hari ini seluruh masyarakat tidak sedang bekerja. Sementara pemilihan bulan Suro dikarenakan masyarakat Jawa percaya bulan ini merupakan bulan yang keramat. Terima kasih. Monggo langsung selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana awal munculnya upacara adat Kebo-Keboan di Desa Alas Malang? Upacara adat Kebo-Keboan berasal dari mewabahnya penyakit pada manusia dan tanaman di Desa Alas Malang. Belum diketahui pasti
ini apa penyakit yang menyerang warga desa. Seseorang sesepuh bernama Buyut Karti yang mendapat wangsit untuk menggelar upacara bersih desa dengan tujuan agar bisa menyembuhkan wabah penyakit di desa Alas Malang. Penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan oleh kekuatan manusia. Bila terkena penyakit di malam hari, maka paginya akan mati. Selain wangsit tersebut, para petani juga diminta agar menjelma menjadi seperti kerbau. Hingga akhirnya upacara adat tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap menjadi kearifan lokal di desa tersebut. Bila melihat sejarah upacara kebo-keboan sudah ada sejak abad 18. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Mbak Fitri sebagai moderator silakan untuk mengatur jalan Mbak diskusi. Dua, apakah sudah jelas? Udah. Baik, terima kasih. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kegiatan apa saja yang ada pada tahapan upacara adat kebo-keboan? Kegiatan pertama atau tahap praacara yaitu masyarakat desa melaksanakan syukuran dengan melakukan makan bersama di sepanjang jalanan desa dengan sajian makanan terdiri dari 12 tumpeng dan lauk pauknya. Angka 12 pada tumpeng melambangkan jumlah bulan pada 1 tahun. Tumpeng tersebut dilengkapi dengan jenang sengkolo sebanyak 5 porsi. Sedangkan angka 5 pada jenang tersebut merupakan simbol dari jumlah hari pasaran dalam kalender Jawa. Sedangkan jenang sengkolo, selain jenang sekolo, ada juga jenang suro sebanyak 7 porsi. Angka 7 melambangkan jumlah hari dari 1 minggu. Selain melakukan syukuran, para pawang adat melakukan meditasi di tempat-tempat yang dianggap keramat. Tempat-tempat tersebut diantaranya Watu Lasso, Watu Gajah, dan Watu Tumpeng. Kegiatan kedua atau tahap inti yaitu mengarak 30 manusia kerbau mengelilingi 4 penjuru desa yang dipimpin oleh tokoh adat. Di setiap penjuru desa sudah disiapkan sesaji sebagai simbol penolak bala. Kegiatan arak-arakan tersebut biasa disebut ider bumi. Dalam kegiatan ider bumi, tokoh yang menjadi manusia kerbau yaitu para petani. Gerakan yang dilakukan menyerupai kerbau yang sedang membajak sawah. Selain aksesoris tanduk, di pundak manusia kerbau juga dipasang peralatan untuk membajak. Di belakang arak-arakan manusia kerbau ada sebuah kereta yang terbuat dari berbagai hasil bumi. Kereta tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Dewi Sri, yang melambangkan Dewi Padi dan Dewi Kesuburan. Kegiatan ketiga atau kegiatan penutup diakhiri dengan penanaman benih padi oleh manusia kerbau yang diharapkan bisa memberikan panen yang melimpah. Selain itu, tokoh yang mempunyai peran sebagai Dewi Sri mempunyai tugas untuk membagikan benih padi tersebut kepada masyarakat. Sudah, apakah kurang jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Monggo untuk siapa tadi terakhir Mbak Aris yang mau menjawab, Mbak Aris. Silakan. Mbak Aris atau siapa Mbak Fitri? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah upacara adat kebo-keboan hanya ada di desa Alas Malang saja? Selain di desa Alas Malang, Dusun Kerajaan, Kabupaten Banyuwangi, upacara adat ini juga diselenggarakan di desa Alian, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana? Apakah sudah jelas?
Kelompok 5, apakah sudah jelas? Sudah Mbak, bisa ditutup kalau begitu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan budaya tadi kebo-keboan ya, merupakan salah satu upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi, dan tujuan dari upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil panen yang melimpah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini masih ada sekitar 20 menitan ya, 25 menitan. Apakah dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya sampai selesai, diselesaikan sekalian, kemudian besok free, karena panjenengan harus mengerjakan sampai dengan deadline-nya tanggal 11 hari Kamis minggu depan ya. Atau hari ini di-cut sampai dengan kelompok 3, kemudian untuk Jumat 45 ribuan. Sepakat bersama? Mohon maaf, Bu, kayak di-cut aja soalnya dari kelompok saya, kelompok 4 kurang 1 orang. Oh, kurang 1 orang. Oke. Untuk kelompok 5, untuk kelompok berapa Mbak Lestari? Mbak Tias? Kelompok 4, Bu. Tapi ini tadi saya udah chat, kayaknya baru mau join. Oh gitu, belum bisa. Baik, untuk kelompok 5 sudah lengkap atau tidak? Atau di-cut sekalian untuk gabung dengan kelompok 4 besok? Kelompok 5? Kelompok 5 sinten mawon? Kelompok 5? Kelompok 5? Kelompok 4 tadi minta di-cut karena anggotanya belum lengkap. Dengan kelompok ada kelompok 5 ada Mas Ega, Mbak Alifah, Mbak Nuni, Mas Rifki, kemudian Mas Silvan. Ada semua atau tidak? Hadir semua atau tidak? Mas Ega ada enggak ini? Mas Ega tadi ada ya, tadi bertanya kayaknya. Mas Ega hari ini tadi udah keluar atau belum Mas Ega? Masih di dalam? Mas Ega di mute dulu. Mas Ega. Ini enggak ada. Tadi ada muncul tapi enggak. Mbak Alifah ada, Mbak Nuni, Mbak Nuni ada ya? Mbak Nuni ada. Mas Rifki ada? Mas Rifki. Ada. Terus Mas Devian juga ada ini. Kelompok 5 hari ini atau besok bareng kelompok 4. Ketuanya dari kelompok 5 sudah. Bentar Bu, masih diskusi. Oh, ya. Silakan. Silakan. Kalau misalkan belum siap menyela. Nggih, monggo, Mbak. Tadi habis diskusi sama kelompok, katanya dilanjut aja nggak apa, sama Iriza katanya udah join. Oh gitu. Boleh, silakan berarti saya serahkan kepada kelompok 4 ya. Akan saya share untuk kelompok 4. Kelompok 4 PPT-nya yang mana? Ini 5. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 4, sebentar ya, enggak dibuka dulu. Kelompok 4. Oh ini kelompok 4. Recording progress.
Sudah kelihatan belum kelompok 4? Halo, kelompok 4 kelihatan belum? Masih loading, Bu. Masih loading? Iya, ya. Ya, ini saya keluar masuk terus dari ini apa? Zoom. Keluar masuk. Aku masih orang vaksin untuk kuota juga. Sudah, dipersilahkan untuk kelompok 4. Monggo, silakan. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku tugas pengantar hukum Indonesia dengan tema tradisi belis adat perkawinan di NTT. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Irza Ahmad Firda dan Masni Mangar. Ketiga saya Samudra Wijaya Lestari. Yang kelima Ilham Ramadhani. Masuk di materi, saya akan masuk di materi yang akan disampaikan oleh Aisyah. Baik, perkenalkan saya Lestari Kusuma Nindita Nur Aisyah akan menyampaikan materi dari kelompok 4. Pendahuluan atau latar belakang, Indonesia adalah salah satu negara memiliki kekayaan ragam dan budaya mulai dari suku, ras dan budaya, adat istiadat, dan hukum adat yang di setiap daerah masing-masing tertentu berbeda. Contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan, setiap daerah di Indonesia melangsungkan proses perkawinan yang dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh adat yang secara turun-menurun dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat. Secara dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang prosesnya generasi selanjutnya. Begitu pula dengan hukum adat yang masih harus dipatuhi hingga sekarang. Menjadi warga Indonesia memang suatu kebanggaan karena memiliki banyak budaya yang amat melimpah dan unik. Namun terkadang dengan banyaknya budaya yang ada, membuat orang masih saling beda-bedakan. Hal inilah yang bisa memberikan dampak buruk kelak pada anak dan cucu kita kelak. Oleh sebab itu, belajar tentang pengertian budaya sangat dianjurkan untuk mengetahui banyak tentang budaya. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi belis. Belis mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda berterima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat, juga sebagai hubungan keluarga baru untuk belis. Untuk belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengingat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku Mohon maaf Bu, untuk yang slide ini sudah. Menurut pendapat umum, belis mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat, juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya, serta memberi nilai pada wanita. Belis juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua. Sebagai tanda pengganti nama si gadis, artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga laki-laki. Namun seiring dengan perkembangan zaman, belis mengalami pemaknaan serta cara baru yang akan dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, di mana ada masyarakat, pasti ada kebudayaan ataupun tradisi yang dihasilkannya. Tradisi tersebut biasanya dijadikan sebagai suatu aturan
atau pola hidup bermasyarakat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam perkembangannya, praktik belis menuai pro dan kontra. Karena jika seorang calon suami tidak mampu melunasi belis, menimbulkan sanksi sosial maupun psikologis adalah dikucilkan dari pergaulan, diperbincangkan oleh tetangga, ditegur oleh para pemuka adat, serta menimbulkan rasa malu yang mendera. Di satu sisi, belis memiliki fungsi sosial sebagai perekat hubungan sosial kekerabatan di masyarakat. Pada masa kini lah budaya belis mengalami pergeseran dari makna aslinya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan dan keresahan masyarakat Manggarai yang terus dilanda kemiskinan. Hukum adat, adat atau kebiasaan dan budaya. Banyak istilah hukum adat, namun secara umum hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-menurun. Adat itu sendiri adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia ada banyak adat dan budaya. Salah satunya terdapat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang biasa disebut dengan belis. Belis atau paca dalam bahasa Manggarai merupakan sejumlah mas kawin berupa hewan seperti kerbau, sapi, kambing, serta uang dalam jumlah perhiasan. Makna atau belis dalam adat perkawinan Manggarai, satu, bentuk penghargaan terhadap wanita, dua, sarana pengukuhan kehidupan suami istri, 3, sebagai bentuk tanda bahwa para lelaki dan keluarganya berkemampuan dan dapat bertanggung jawab menghidupi istri dan anak. Sejarah belis menurut tahap dan perkawinan masyarakat Manggarai. 1, tahap peminangan. 1, watang atau jembatan perantara atau penghubung. 2, watang karang salang atau mengantar laki-laki ke rumah orang tua perempuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Ramadhani. Terima kasih. Perubahan tradisi belis. 1. Pada masa lalu, belis merupakan seperangkat alat mas kawin yang diberikan keluarga pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Yang dimaksud seperangkat mas kawin adalah uang dan hewan. Dalam hal ini terjadi proses tawar-menawar antara tongka atau paten, biasa disebut juru bicara, tentang jumlah belis dan keluarga perempuan memberikan patokan dan diadakanlah tawar-menawar sebelum adanya keputusan final. Dengan demikian, tradisi belis atau mas kawin pada masa lalu di Manggarai tidak menimbulkan kegelisahan yang mendalam dari sebagian masyarakat. Pada masa kini, nilai yang terkandung dalam budaya belis mengalami pergeseran dari makna aslinya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan dan keresahan masyarakat Manggarai yang dilanda kemiskinan. Berdasarkan kenyataan tersebut, sebagai masyarakat Manggarai sudah meninggalkan budaya belis karena melihat belis seperti membeli seorang gadis dan gadis yang dibeli itu bebas diapakan saja atau dijadikan budak. Dalam hal ini yang diutamakan adalah nominal belis yang baik berupa uang maupun hewan dengan mengesampingkan harkat dan martabat kaum wanita. Selang perkembangan zaman, besarnya belis kemudian tergantung pada tingkat pendidikan yang dicapai. Makin besar nominal belisnya, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin rendah pula nilai belisnya. Kasus ini sudah sangat jelas melecehkan martabat manusia yang diciptakan sama dan sejajar tanpa dibedakan oleh status apapun. Wanita yang nilainya belis tinggi, maka jika membuat kesalahan maka dia boleh dipukul sesuka hati, maka sebagai generasi muda sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengembalikan keaslian makna dari budaya belis itu sendiri, terutama menumbuhkan kesadaran kepada kalangan masyarakat akan keadaan mereka sendiri dan lebih menghargai kaum wanita. Tradisi tersebut melanggar norma atau hukum. Terlihat pada pergeseran makna belis pada zaman sekarang, perkawinan yang berlangsung dengan belis yang seolah-olah membeli gadis atau wanita, lalu bebas diapakan saja dan dijadikan budak. Wanita di sini seolah dijadikan sebagai objek yang dapat dibeli lalu digunakan sesuai ke hati, apalagi nominal belis yang tidak
baik berupa uang maupun hewan, jelas melanggar HAM berdasarkan martabatnya sebagai manusia dengan menghilangkan harkat dan martabat kaum wanita. Tradisi tersebut mencekik leher bagi para laki-laki yang hendak menikahi sang wanita karena mas kawin belis yang terbilang tidak murah. Oleh karena itu, kini sebagian laki-laki yang keberatan dengan penyerahan belis punya taktik khusus biar tetap bisa menikahi wanita idaman mereka. Tapi cara itu sepertinya kurang patut dilakukan lantaran menabrak norma kesesuaian. Namun, adat tersebut masih wajar dijalankan. Solusi untuk permasalahan itu dengan melibatkan pemerintah dan dewan adat setempat agar adat yang semula diberlakukan diterapkan kembali dan menyangkut adanya pemukulan atau penerapan belis yang tinggi dikaji kembali oleh dewan adat agar adat yang dianggap melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada di Indonesia segera dihapus. Oke, sudah di slide terakhir, silakan lanjutkan moderatornya. Ya, terima kasih. Ini materi dari kelompok 4. Saya persilakan untuk bertanya. Ya, saya mau bertanya dari perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Silakan. Apa makna dari tradisi belis? Oh ya, terima kasih. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Ahmad Jawar Nasakar, perwakilan dari kelompok 2 yang menanyakan bagaimana tahapan-tahapan perkawinan di Belis. Terima kasih. Sama-sama. Dari kelompok 3 dan kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan tahap watang dan watang karang salang? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya Delvi Energianto dari perwakilan dari kelompok 5. Ya, mengajukan silakan. pertanyaan, selain di daerah Manggarai, apakah ada daerah lain yang menerapkan belis? Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Belis mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang memperrelakan pindah tempat, juga sebagai hubungan keluarga baru. Untuk belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan dalam perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami. Apakah sudah jelas dari kelompok 1? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Dari kelompok 1 apakah sudah jelas jawabannya tadi? Sudah cukup jelas, Mas Samudra. Terima kasih banyak.
Oke, dilanjutkan. Menjawab pertanyaan selanjutnya. Dari kelompok 2 akan dijawab Saya Kak akan Masni. menjawab. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang tahapan-tahapan dalam belis. Yang ada 11 tahapan dalam belis. Yang pertama, take baru. Take artinya naik atau masuk, baru artinya rumah. Take baru artinya masuk ke dalam rumah, naik rumah. Tongka adalah juru bicara dari pihak keluarga perempuan dan keluarga pihak laki-laki dalam hal perkawinan. Tahap yang ketiga, kala. Kala atau daun sirih, uang atau perempuan. Dalam hal istilah perkawinan, kata kala mengandung dua makna kiasan, yakni kala dalam arti uang dan kala dalam arti perempuan. Tahap keempat, palukila atau tukar cincin. Acara tukar cincin antara laki-laki dan perempuan setelah peminangan diterima. Yang kelima, pangu atau ikat. Pergi ikat perempuan, artinya mengadakan ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan yang mereka sedang ingin menjalankan pernikahan. Yang keenam, kempu atau putusan. Putusan akhir pembicaraan adat perihal berapa seluruh biaya belis sejak peminangan awal sampai adat terakhir. Tahap yang ketujuh, reke kawin atau janji nikah. Reke kawin ialah rencana penentuan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keluarga perempuan dan laki-laki. Tahap ke-8, kawin. Kawin atau nikah artinya pernikahan antara kedua mempelai sebagai suami istri. Tahap yang ke-9, rame kawin atau ramai kawin. Rame kawin adalah pesta pernikahan kedua mempelai seperti perkawinan pada umumnya. Yang ke-10, karong loang atau antar kamar. Di situ mempelai diantar ke dalam keranjang tempat mereka akan tempati. Yang ke-11, coga seng agu pacah. Artinya menyerahkan uang berserta hewan berupa kerbau dan kuda kepada pihak perempuan untuk persiapan pernikahannya kelak. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jelas dari kelompok 2? Jelas, Mas. Ya, terima kasih. Ilham akan menjawab dari kelompok 3. Saya persilahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Watang artinya jembatan, pengantara, penghubung dalam hal mencari jodoh atau mencari tulang rusuk. Kawe toko, reca, kawe pina. Maka istilah watang diartikan sebagai pengantara, penghubung cinta antara pria dan wanita. Tugas watang ialah mengantarkan si laki-laki ke rumah perempuan atau gadis yang akan dilamar. Terima kasih. Apakah jelas dari kelompok 3? Sudah jelas, terima kasih. Ya. Dari kelompok 5 akan dijawab oleh Aisyah. Persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Untuk pertanyaan yang selain di Manggarai, apakah ada daerah lain yang menerapkan belis? Jawabannya ada di daerah Lembata Flores, Sumba, Sika, Lamahulat, Nusa Tenggara Timur, dan di Nias. Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Apakah sudah jelas dari kelompok 5? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang bertanya lagi dari kelompok lain? Kalau tidak ada, bisa ditutup. Terima kasih atas presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 4 sudah menyampaikan presentasi kelompoknya yang terkait dengan tradisi belis, yang sebenarnya kalau tadi saya dengarkan sangat lekat sekali dengan masyarakat di Indonesia bagian timur ya. Jadi khususnya masyarakat di wilayah NTT. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya merupakan tradisi yang relatif pada umumnya ya. Kalau saya mendengar tadi, yakni pemberian atas mas kawin dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Tapi ada beberapa yang saya tangkap itu tahapan-tahapannya luar biasa banyaknya ya. Nah, di dalam tahapan-tahapan itu tadi ada negosiasi, kemudian ada musyawarah, kemudian ada penghubung atau mediasi. Jadi istilahnya banyak sekali yang kalau sistem hukumnya masuk ke dalam gitu. Dan sepertinya tidak melanggar HAM ya, seperti yang kayak potong jari, tapi beda-beda banget gitu ya. Jadi ada 3 tadi yang tidak ada istilahnya tidak sama sekali melanggar HAM itu ada di kebu-kebuan tadi, kemudian seba, terus untuk tradisi yang belis ini kayaknya tidak ada istilahnya melanggar HAM. Tetapi kalau untuk masalah pemberian mahar yang terlalu tinggi, jadi sepertinya melihat dari apa tadi ya? Ada yang melihat dari tinggi rendahnya pendidikan, nah itu yang membuat mahalnya mas kawin yang diberikan kepada pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki akhirnya keberatan begitu. Nah, mungkin dari situ yang agak tadi bisa kita singgung ya di situ. Jadi ke depan mungkin sudah ada pembenahan-pembenahan supaya pihak laki-laki tidak keberatan, begitu ya tadi ya. Baik, untuk kelompok 5 berarti hari Jumat ya, besok ya. Sekalian saya akan menjelaskan juga nanti terkait dengan terkait dengan budaya mediasi yaitu di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa budaya yang ada di Indonesia juga di bagian timur nggak salah ada ya, tentang sifon ya, sunat sifon itu mungkin panjenengan sudah banyak mendengarkan. Nah, tapi nanti dari mediasi dan budaya sifon itu di mana letaknya dikatakan ada yang melanggar hukum. Jadi kalau mediasi itu bisa digunakan di perdata, kalau di pidana ada beberapa yang tidak bisa ya. Tidak semua mediasi kadang tidak bisa diterapkan di pidana. Baik, itu kita tutup ya untuk kita sepakat jam 9 ya besok. Ya. Jam 9 untuk kelompok 5. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Salam sehat semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 5 sudah saya lihat tadi ada semuanya. Jadi tidak perlu saya hadir karena saya di sini juga sudah menulis semuanya di dalam buku ini. Ya, jadi mulai dari keaktifan dan siapa saja yang hadir di sini. Terima kasih. Bisa live. Monggo.